Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang aki khusus yang dipakai oleh motor roda 3 ya. Terus Vespa atau pernah dulu dengar motor binter lama ya. Nah, kini agak susah ditemui di pasaran. Jadi kali ini saya akan coba review seperti apa akinya. Ikuti terus kelanjutan video ini. So back to what I was saying. Could be us. Nah, baik teman-teman, ini dia akinya ya teman-teman. Nah, ini aki merek Yuasa. Itu tipenya 12N10 Min 3B. Nah, saya unboxing dulu ya. Ini dia teman-teman akinya, aki Yuasa tipe 12N10 Min 3B ya. Nah, tegangan aki ini yaitu 12 volt. Terus kapasitas aki ini yaitu 10 ampere. Aki ini dimensinya lumayan cukup besar ya teman-teman. Nah, kita buka. Seperti biasa, kalau di dalam boxnya cuman ada baut sama selang pembuangan ya teman-teman. Selain itu nggak ada. Kalau yang saya unboxing ini tipe ini ya teman-teman, tipe dry ya, aki basah. Jadi aki basah tuh kan di sini ada ciri-cirinya tutupnya. Dimensinya ya cukup lumayan besar. Nah, kalau untuk lebarnya itu sekitar 8 cm teman-teman. Terus panjang akinya itu berkisar 13 cm, terus tingginya itu berkisar 14,5 cm. Jadi kalau untuk aki ini, untuk aki motor ya, ini termasuk aki yang sangat besar teman-teman. Jadi tidak bisa dipasang di sembarang motor. Nah, tidak seperti aki motor-motor yang zaman sekarang matic itu. Kalau matic itu kan kecil ya. Nah, selisihnya kan jauh tuh ya. Jadi nggak bisa pasang untuk ke motor lain kecuali dudukannya dirubah. Nah, oke, kita kembali ke baterainya ya. Nah, baterai ini dipakai khusus untuk motor Vespa Piaggio dari Excel lama. Terus Piaggio yang sekarang yang matic juga pakai yang ini teman-teman. Tapi yang lebih banyaknya lagi itu motor roda 3 seperti PR, terus yang motor-motor Cina akut-akut barang ya. Nah, pakainya ini. Aki ini tuh khusus teman-teman. Kalau motor lama itu dia dulu pakai merek, pernah dengar motor binter ya. Nah, akinya juga ini. Nah, karena kapasitasnya yang besar dan mudah dibawa kemana-mana, aki ini sering disalahgunakan untuk orang nyetrum ikan teman-teman. Banyak yang datang ke sini pokoknya nyari aki ini alasannya nyari untuk motor Vespa, tiba-tiba kalau ditanya untuk nyetrum ikan. Ya, gitulah namanya orang cari duit ya. Dan aki ini teman-teman, kalau untuk aki basah, aki keringnya juga ada, harganya lumayan. Nah, kalau untuk aki basah ini tuh kisaran 250 ribuan ya kalau untuk aki basah. Kalau untuk aki keringnya sekitar 300 ribuan lah. Nah, terkadang juga aki ini dipakai orang untuk mesin semprot sawit teman-teman. Karena daya tahannya yang lumayan ya, 10 ampere. Karena kalau pakai yang aki motor yang kecil tuh kurang tahan lama. Jadi aki ini termasuk lumayan lah kalau bagi saya teman-teman, buat kebutuhan. Kadang bagi yang jualan juga, ini kalau sekedar untuk ngangkat lampu DC satu malam lumayan bisa tahan. Pernah kalian lihat kadang odong-odong yang untuk musik-musiknya itu, yang kereta muter-muter. Nah, itu mereka pakai ini teman-teman, karena ini daya tahannya lumayan, karena kapasitas ampernya yang cukup besar yaitu 10 ampere. Nah, bagi teman-teman yang mau coba rubah akinya boleh, tapi dudukannya dirubah dulu teman-teman kalau mau pakai baterai yang ini, karena selisihnya jauh. Nah, di sini dia ada lubang pembuangan teman-teman. Jadi kalau misalnya habis mau ngisi airnya, kita harus copot dulu ini supaya
penguapannya keluar. Kadang yang ada bertanya kalau untuk tipe yang lain, misalnya merek lain, tipenya apa? Nah kalau misalnya kayak GS, Astra atau yang lain-lain, 11N10 juga ya. Hanya mereknya aja yang beda-beda. Nah pada baterai ini juga itu kalau mau beli di sini punya kode produksinya ya teman-teman. Dia di atas ini kode produksinya. Jadi bagi kalian saya ingatkan lagi, jadi kalau mau beli aki selalu perhatikan kode produksinya supaya ketahanan akinya bisa awet ya. Karena kalau misal dapat aki stok lama, otomatis sudah ada penurunan lah dari akinya sendiri ya. Kasihan juga sama teman-teman kalau misalnya beli aki tiba-tiba tahan cuman 1 tahun atau 8 bulan, ya kan kasihan. Jadi sia-sia kita beli mahal-mahal ya kan. Karena banyak orang yang nggak paham di situ. Jadi kalau misalnya seperti yang pernah saya bahas, kalau mau beli aki, lihat kode produksinya, tahun keluar tahun berapa, bulan berapa, dan toleransinya paling tidak sekitar 3 atau 4 bulan lah dari sekarang proses di pabrik. Mungkin penyetokannya kita nggak tahu berapa lama, di agen min dealernya berapa lama, terus di gudang atau di toko. Jadi toleransi tenggang waktunya sekitar 3-4 bulan lah. Nah jadi kalau misalnya kalian beli aki, lihat kode produksi masih sekitar durasi 3-4 bulan, is okay lah ya, masih bisa awet lah. Tapi kalau untuk aki basah kadang tidak terlalu khawatir juga, karena sistem aki basah itu aktif pada saat aki diisi. Tetapi ya itu tadi, kalau sudah terlalu lama kita khawatir juga ya, ada penurunan daya pada aki itu sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.